warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang materi hedging syariah dalam praktek keuangan Islam, yaitu fikih muamalah kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Umay Komarudin ME. Yang pertama adalah pendahuluan. Praktek globalisasi dan integritas pasar keuangan internasional menyebabkan meningkatnya resiko tentang keuangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan lembaga keuangan. Resiko tersebut antara lain resiko nilai tukar, resiko harga komoditas, dan resiko tingkat keuntungan. Dalam sistem keuangan modern, manajemen risiko menjadi aspek krusial dan menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan usaha. Dalam praktik keuangan konvensional, salah satu instrumen yang banyak digunakan untuk mengelola risiko adalah hedging melalui instrumen derivative, spectrum option, dan swap. Namun menggunakan instrumen tersebut seringkali mengandung unsur spekulasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang kajian pustaka atau landasan teori tersebut. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah konsep hedging dalam keuangan. Hedging secara umum didefinisikan sebagai strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko akibat fluktuasi harga atau nilai suatu aset di masa depan. Tujuan utama hedging bukanlah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melindungi nilai aset atau kewajiban dari perubahan yang tidak diinginkan. Dalam keuangan konvensional, hedging sering dilakukan melalui kontrak derivatif. Meskipun efektif dalam mengelola risiko, instrumen derivatif konvensional sering dikritik karena bersifat spekulatif dan berpotensi menciptakan instabilitas keuangan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam hal hedging keuangan syariah. Yang keduanya adalah prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, goror, dan maisir. Dalam konteks manajemen risiko, Islam tidak melarang upaya mitigasi risiko selama dilakukan secara proporsional dan tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan. Itu yang kedua. Untuk yang ketiganya adalah konsep hedging syariah atau tahawudz. Hedging syariah yang sering disebut sebagai tahawudz merupakan upaya perlindungan terhadap risiko dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN melalui fatwanya nomor 96 DSN MUI 4 Romawi 2015 menegaskan bahwa lindung nilai syariah diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur riba, goror, dan maisir. Instrumen yang dapat digunakan dalam hedging syariah antara lain akad salam, istisna, murabahah, wa'ad atau janji, serta kombinasi akad yang dibenarkan secara syariah. Itu diantaranya yang tadi dibicarakan tentang hedging syariah. Yang selanjutnya tentang metode penelitiannya seperti apa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data diperoleh dari buku teks atau artikel jurnal ilmiah, fatwa DSN MUI, serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hedging syariah dan manajemen risiko dalam keuangan Islam. Di antaranya adalah hasil pembahasannya. Yang satu adalah dasar hukum hedging syariah.
Hasil kajian menunjukkan bahwa hedging syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam fikih muamalah. Prinsip al-doror atau yuja dalam artian bahaya harus dihilangkan menjadi landasan diperbolehkannya upaya mitigasi resiko selama hedging dilakukan untuk melindungi nilai dan bukan untuk spekulasi. Maka praktek tersebut dapat dibenarkan secara syariah. Yang kedua yaitu praktik hedging syariah dalam lembaga keuangan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah menggunakan skema hedging syariah seperti Islamic forward berbasis wa'ad dan akad murabahah. Skema ini memungkinkan perlindungan nilai tukar tanpa adanya transaksi spekulatif. Yang untuk selanjutnya, yang ketiganya itu tentang implementasi hedging syariah. Meskipun secara konsep diperbolehkan, implementasi hedging syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, keterbatasan instrumen, kompleksitas akad, serta kurangnya pemahaman pelaku pasar. Selain itu, standar internasional terkait derivatif syariah masih terus berkembang. Namun demikian, dengan dukungan regulasi dan inovasi produk, hedging syariah berpotensi menjadi instrumen strategi menjadi stabilitas keuangan Islam. Jadi menurut kesimpulannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hedging syariah merupakan instrumen manajemen risiko yang diperbolehkan dalam Islam selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hedging syariah bertujuan untuk mitigasi resiko, bukan spekulasi, dan menggunakan akad yang sah secara syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.